Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, apa kabar? Saya percaya dimanapun kita berada, kasih setia Tuhan, bahkan sukacita dari Tuhan selalu ada dalam hati kita. Amin. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 89 ayat 2, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. HCC Families, kita percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Amin. Bahkan ketika kita tidak setia, Tuhan Yesus tetap setia kepada kita. So, saat ini saya mengundang seluruh jemaat untuk kita menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita tinggikan nama Yesus. Kesetiaan-Mu Tuhan, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari dari awal kita katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, oh, Bapa, Kau sungguh mulia Tuhan. Tenanglah jiwaku, yes Lord, bersamamu. Katakan lebih dari harta, lebih, yes Tuhan, Kaulah segalanya. Oh,
hadirat-Mu, hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Katakan Kau setia, setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, katakan Kau setia, Kau setia, Kau-Mu. Sekali lagi katakan Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, kesetiaan-Mu Tuhan sungguh nyata bagi hidup kami Tuhan. Ku bersyukur, ku sembah Kau, ku tinggikan. Kau tunjukkan kasih-Mu di hidup kami. Kesetiaan-Mu Tuhan lebih dari hidup. Oh, ku naikkan syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab kasih-Mu sungguh besar bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Ku naikkan syukur hanya bagi-Mu. Kau Allah yang setia, Kau sungguh baik Tuhan. Kasih setiamu selalu baru tiap hari. Terima kasih Tuhan.
Yaranamaya Sheda Lalamaya Shando, ku bersyukur. Haleluya. Oh. Yaranamaya Sheda Namasu. Haleluya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur di pagi hari ini, karena kami percaya Tuhan. Kami dalam perlindungan-Mu, Tuhan menghentar kami di sepanjang malam yang kami lalui. Sehingga pagi hari ini Bapa kami bangun dengan tubuh yang berkati Tuhan, kami sehat semua. Kami percaya, itulah kasih Tuhan yang begitu indah bagi kami yang kami alami di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, pada pagi hari ini tanpa terasa kami berada di penghujung bulan Januari Tuhan. Tanggal 30 Januari 2023 kami percaya kami ada di titik ini semua karena pengentaran Tuhan. Sebelum kami beraktivitas pagi hari ini, bahkan sepanjang hari kami datang kepada Tuhan, kami rindu untuk terus belajar kebenaran-Mu. Kami rindu terus dikuatkan oleh firman Tuhan, karena kami percaya firman menuntun kami, menerangi hati pikiran kami, bahkan menjadi kekuatan, pengharapan bagi kami semua. Tuhan, kami buka hati kami semua, baik jemaat yang ada di rumah maupun di Palu, bahkan di mana saja saudara-saudara kami menyaksikan acara ini. Buka hati kami semua. Dan kami bersyukur Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, keluarga ACC, jemaat yang diberkati Tuhan. Baik yang ada di Lu maupun di Palu, bahkan saudara-saudara kami yang menyaksikan acara ini dimanapun berada. Mari kita bersyukur tanpa terasa di pagi hari ini kita telah berada di tanggal 30 bulan Januari. Di penghujung bulan Januari tahun 2023, semua karena pengentaran Tuhan. Jikalau hari ini kita dalam keadaan yang baik, kita masih diberi kekuatan, kita masih sehat, kita syukuri itu semua karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang ditolong Tuhan dan akan terus ditolong oleh Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, di sepanjang bulan Januari kita belajar tentang identitas. Kita sudah banyak belajar, kita adalah anak-anak Tuhan, punya identitas. Kita umat pilihan Tuhan, kita anak-anak Tuhan, kita anak-anak terang, bahkan kita adalah ciptaan baru. Nah saudara-saudara, kita akan belajar pada pagi hari ini tentang satu tokoh dalam Alkitab, yaitu tentang Zakheus. Mari saya akan baca firman Tuhan dalam Lukas 19 ayat 5-10, berkata, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah saudara-saudara, saya angkat tema hari ini tentang pribadi yang diubahkan. Hati yang merubah identitas. Nah saudara, kita kenal kisah Zakheus, ya, sering diceritakan kepada anak sekolah minggu. Karena ini menarik buat mereka. Kenapa? Karena Zakheus itu dikenal bertubuh pendek. Kemudian karena dia ingin melihat siapa Yesus, dia naik ke pohon ara. Nah, saudara, itu tentang Zakheus dan banyak diceritakan oleh guru-guru sekolah minggu kepada anak-anak sekolah minggu. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kita kenal seperti yang dijelaskan Alkitab, bahwa Zakheus ini dalam statusnya di tengah-tengah masyarakat dia adalah orang yang terpandang. Kenapa? Karena dia adalah punya jabatan. Dikatakan dia seorang
kepala pemungut cukai dan dikatakan dia orang yang sangat kaya. Tapi saudara-saudara, dalam pandangan dunia, dalam pandangan masyarakat, Sakeus ini adalah orang yang dianggap tidak berharga, saudara. Kenapa? Karena dia mungkin dituduh sebagai pemungut pajak yang tidak jujur, atau sering merugikan orang lain, atau sering menipu orang, bahkan mungkin sering mengambil hak-hak orang lain. Nah, saudara-saudara, tetapi yang kita harus pelajari hari ini, saudara-saudara, ketika Sakeus berjumpa dengan Tuhan, ketika Sakeus berjumpa dengan pribadi Yesus, Sakeus berubah 180 derajat. Saudara-saudara, kita baca ceritanya tadi bahwa ketika Yesus datang ke kota Yeriko, dia sedang melihat Sakeus ada di pohon ara. Kenapa, saudara? Karena Sakeus ini sebenarnya dia ingin melihat siapakah Yesus itu. Ya, kita tidak tahu apa tujuan Sakeus sebenarnya. Apakah dia ingin berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, atau hanya ingin melihat siapakah Yesus sebenarnya. Tetapi ketika Tuhan melihat dia, Tuhan katakan, Sakeus segeralah turun, sebab aku harus menumpang di rumahmu. Nah, saudara, Tuhan berkata harus menumpang. Artinya tidak ada kata-kata atau tidak ada alasan yang membuat Sakeus untuk tidak segera turun. Dikatakan Sakeus segera turun dari pohon ara, kemudian berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, dengan orang lain. Dikatakan dia menerima Yesus dengan penuh sukacita di rumahnya. Nah, saudara-saudara, Alkitab mengatakan dalam pandangan orang-orang saat itu, ya, Sakeus ini adalah orang yang berdosa. Ya. Dikatakan bahwa semua orang yang menyaksikan itu, peristiwa itu, semua orang yang menyaksikan bahwa Yesus datang di rumah Sakeus, bersungguh-sungguh dan berkata, Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Dia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi saudara-saudara, perjumpaan Sakeus dengan Tuhan merubah hidupnya, merubah hatinya. Sehingga Sakeus berdiri dan berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kubagikan kepada orang-orang miskin. Dan sekiranya ada yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, saudara, Tuhan katakan bahwa hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Nah, saudara, sejak saat itu Sakeus berubah. Ya. Identitasnya Sakeus yang tadinya dalam pandangan orang, Sakeus ini orang yang tidak berharga. Ya. Punya kedudukan tinggi tetapi dianggap rendah karena perbuatannya. Sebenarnya Sakeus tidak mengerti apa identitasnya. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, Sakeus berubah 180 derajat. Yang tadinya Sakeus dituduh sebagai orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang banyak melakukan kejahatan, bahkan dituduh orang berdosa. Tapi Tuhan katakan, Sakeus ternyata anak Tuhan. Sakeus ternyata adalah anak Abraham. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita sebagai orang percaya sudah memiliki identitas. Sudah belajar begitu banyak tentang identitas. Kita dipilih Tuhan. Kita orang-orang yang sudah dibenarkan. Kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak terang, bahkan ciptaan baru. Nah, saudara-saudara, kita mempertahankan identitas itu. Nah, saudara-saudara, untuk mempertahankan identitas kita, selalu ada perjumpaan dengan Tuhan. Ya. Setiap hari harus kita ada perjumpaan dengan Tuhan. Saudara-saudara, seperti apa yang dialami oleh Sakeus. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, Sakeus berubah 180 derajat. Nah, saudara, ada 4 hal. Ya. Ketika Sakeus berjumpa dengan Tuhan, ya, Sakeus berubah. Nah, saudara, kita pelajari dari peristiwa Sakeus ini. Ya, saudara, ada 4 hal. Yang pertama, saudara-saudara, ya, walaupun kita sudah memiliki identitas yang benar di dalam pandangan Tuhan, ya, justru itu yang harus kita pertahankan, ya, supaya identitas itu terus melekat pada diri kita, sehingga dimanapun kita berada, kita adalah orang-orang yang dikenal sebagai benar-benar ada pengikut Kristus, anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah menerima anugerah, orang-orang yang sudah menerima keselamatan. Nah, saudara, kita dipilih Tuhan, diberikan identitas. Ada tujuan Tuhan, ada tujuan Allah memilih kita untuk kita tetap menjadi saksi Tuhan, memberitakan kabar baik, karya-karya Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Nah, saudara, saya akan mengangkat 4 hal dari pelajaran dari kisah Sakeus dari pembacaan kita tadi. Yang pertama, saudara-saudara, ya,
kekayaan atau hartanya sebanyak apapun yang kita miliki, ya, harta kekayaan sebesar apapun yang kita miliki, saudara, itu tidak akan berarti ya, tanpa ada perjumpaan kita dengan Tuhan. Jadi apapun yang kita miliki hari ini, saudara-saudara, ya, itu tidak akan berarti tanpa kita berjumpa dengan Tuhan, tanpa ada perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Ya, kita anak-anak Tuhan memiliki identitas bahwa orang-orang yang dipilih, bahkan orang-orang yang diberkati, maka kita juga harus menjadi berkat bagi orang-orang lain. Yang pertama, saudara-saudara, jadi mari kita belajar hari ini, apapun yang kita miliki, sebesar apapun harta kita, tanpa kita punya perjumpaan dengan Tuhan, itu tidak punya arti, saudara-saudara. Ya. Yang kedua, saudara-saudara, ya, harta, kekayaan, kepunyaan apapun yang kita miliki, saudara-saudara, ya, dan sebagainya, tidak akan berarti bagi kita tanpa kita mengenal Tuhan. Ya. Sebab hanya Tuhan, hanya pribadi Yesus yang dapat merubah pribadi kita, ya, menjadi orang pilihan seperti Sakeus. Nah, saudara-saudara, Sakeus tidak mengerti statusnya apa. Yang orang kenal dia adalah kepala pemungut pajak, dia adalah orang kaya. Tetapi identitas yang melekat pada dirinya, dia dikatakan orang yang melakukan kejahatan, mungkin menipu orang, tidak jujur, sehingga dikatakan dia orang. Tetapi berjumpa dengan Tuhan, ketika dia mengenal pribadi Yesus, melalui perjumpaan dengan Tuhan, dia dapat berubah. Nah, saudara-saudara, hanya pribadi Yesus yang dapat merubah pribadi kita, ya, dari yang tidak baik menjadi baik, seperti apa yang dialami oleh Sakeus. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, Sakeus punya kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Dia memiliki kerinduan hati untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal siapakah Yesus itu. Sehingga dikatakan bahwa ketika Yesus dia dengar berita bahwa Yesus akan tiba ke kota Yeriko, Yesus akan berjalan ke kota Yeriko, dia cepat-cepat dia ingin melihat Yesus. Tetapi karena banyak orang dan tubuhnya sangat pendek, maka dia berlari mendahului orang banyak, kemudian naik di pohon ara untuk melihat siapa Yesus itu. Nah, saudara-saudara, keinginan Sakeus, kerinduan Sakeus untuk melihat, berjumpa dengan Tuhan, itulah yang membuat Yesus memperhatikan Sakeus, sehingga Yesus menawarkan diri, Sakeus, segera turun, aku harus menumpang di rumahmu. Nah, saudara-saudara, marilah kita senantiasa punya kerinduan hati untuk selalu berjumpa dengan Tuhan setiap saat. Ya, kita orang-orang pilihan Tuhan, setiap saat mari kita bangun hubungan kita dengan Tuhan, sehingga dalam situasi apapun kita akan merasakan pemulihan, perubahan demi perubahan dalam kehidupan kita. Itu yang ketiga. Yang terakhir, saudara-saudara, perjumpaan Sakeus dengan Tuhan, perjumpaan kita dengan Tuhan akan merubah kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, inilah hal yang kita pelajari dengan kisah Sakeus sebagai orang-orang pilihan. Marilah kita menyadari, saudara, hari ini memang keadaan saat ini sedang sulit. Oleh sebab itu, apapun yang kita miliki, saudara-saudara, mari kita utamakan Tuhan. Mari kita fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada perkara-perkara dunia ini lagi, tapi fokus kepada perkara-perkara yang di atas, di mana Tuhan ada, di mana Tuhan akan terus menyediakan karunia bagi kehidupan kita. Yang kedua, saudara-saudara, kita tidak punya arti apa-apa bila kita tidak punya perjumpaan dengan Tuhan. Kita tanpa mengenal Tuhan secara pribadi. Karena hanya pribadi Yesuslah yang dapat merubah pribadi kita. Kemudian mari kita punya kerinduan selalu. Punya kerinduan hati kita untuk selalu berjumpa dengan Tuhan. Ya, lewat doa-doa pribadi kita, lewat pembacaan firman Tuhan. Saudara, tahun ini Gembala punya program membaca Alkitab setahun. Nah, saudara, disitulah waktu yang kita gunakan untuk kita selalu berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita punya kerinduan, saudara-saudara, kita tidak akan melewatkan suatu hari pun tanpa
membaca Alkitab, tanpa berdoa, tanpa datang ke hadirat Tuhan, membaca Alkitab. Saudara-saudara, karena Alkitab adalah rema untuk hidup kita. Firman itu adalah roti hidup, air hidup yang akan selalu menyegarkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Itu yang penting, saudara-saudara. Dan perjumpaan dengan Tuhan merubah kehidupan kita. Perjumpaan Sakeus dengan Tuhan merubah kehidupan Sakeus, merubah hidupnya Sakeus 180 derajat. Yang tadinya Sakeus orang kaya, ia mungkin tidak membagi, tidak tahu berbagi, tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia membagikan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan dia katakan kalau ada orang yang dia sudah tipu, dia akan kembalikan 4 kali lipat. Saudara, mari kita belajar. Marilah kita mempertahankan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang dipilih Tuhan, saudara-saudara, dengan selalu membangun hubungan dengan Tuhan, dengan selalu mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita mengerjakan apa yang Tuhan tetap percayakan kepada kita. Tuhan berkati kita semua dengan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa, kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman-Mu. Di pagi hari ini kembali kami belajar Tuhan, bahwa kami akan terus mau berjumpa dengan Tuhan, mau memiliki kerinduan untuk mengenal Tuhan. Kami mau memiliki kerinduan untuk selalu membangun hubungan dengan Tuhan, karena kami percaya hanya pribadi Yesus yang dapat merubah hidup kami. Hari demi hari kami akan terus diubahkan, karena ketika kami punya hubungan dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, kehidupan kami akan diubahkan Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, Roh Kudus tolong kami semua yang menyaksikan acara ini. Jemaat hasil di Luwuk, di Palu, dimanapun saudara-saudara kami menyaksikan acara ini Tuhan, berdoa kiranya buka hati kami semua. Biarlah Tuhan nyatakan kuasa bagi kami. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan Tuhan. Pergumulan apapun yang kami hadapi saat ini malam ini, Tuhan angkat pergumulan kami. Dan kami percaya sungguh Tuhan, tidak ada penolong lain bagi kami selain Engkau. Dan firman-Mu Tuhan menunjukkan iman percaya kami, karena kami percaya firman-Mu adalah air hidup, roti hidup, terang bagi jalan kami, pelita bagi kaki kami. Terpuji nama-Mu, mengucap syukur dengan penuh sukacita di hari yang baru ini, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.